Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 291-295. Saat ini, di kantor presiden perusahaan. Kini banyak hal yang membuat Ling Meixue cemas dan cemas. Semula produk baru perusahaan dapat diluncurkan secara normal dan menghasilkan banyak uang, namun kini dokumen perencanaan menggagalkan semua rencananya. Bang bang bang. Terdengar ketukan di pintu. Ling Meixue mengusap pelipisnya dan mendesah pelan, masuk. Presiden, pembayaran akhir departemen proyek Chengqi harus diselesaikan bulan ini, dan pihak Yao Xingchun juga perlu membayar bahan-bahannya. Wanita berpakaian bisnis itu berkata dengan lembut sambil memegang map di tangannya. Benar saja, jika orang tersebut kurang beruntung, semuanya akan beres dan dia akan membutuhkan uang kemana-mana. Uang yang baru diperoleh beberapa waktu lalu telah hilang sedikit demi sedikit, terus terang, dia telah mengambil langkah terlalu besar, dan itu konyol. Sebuah perusahaan di industri perhiasan telah memperoleh beberapa bidang tanah untuk diinvestasikan dalam bisnis. Kekayaan bersihnya meningkat 10 kali lipat, tetapi jika terjadi kesalahan kali ini, berbagai proyek akan kekurangan dana, dan seluruh perusahaan mungkin lumpuh. Berapa biayanya? Ling Meixue mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu dan berkata dengan lembut. Total, 352,66 juta. Gaji para pekerja di bawah ini telah ditekan selama sebulan, dan banyak dari mereka sudah emosional. Ling Meixue tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar ini, berapa? Lebih dari 300 juta. Bagaimana bisa begitu banyak? Tahap pertama kawasan bisnis kita baru saja dimulai, dan pihak lain meminta kita untuk menyelesaikan rekening bersama, dan tanah kita perlu digali, dan biayanya sangat tinggi. Orang-orang yang umumnya bergerak di bidang real estate memiliki aliran modal yang besar, karena tidak mungkin untuk segera memperbaikinya. Satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan menjual semua rumah ini setelah konstruksi selesai, dan uang tersebut dapat diperoleh kembali. Pada tahap awal, mereka mengeluarkan uang mereka sendiri. Banyak perusahaan kecil yang gagal dalam hal ini. Baru setelah setengah jalan melakukan perbaikan barulah mereka menyadari bahwa uang perusahaan mereka tidak lagi cukup untuk menjalankan proyek tersebut. Oke, aku mengerti. Kamu keluar dulu. Ling Meixue berkata dengan lembut sambil memegang kepalanya dengan satu tangan. Meskipun total nilai pasar perusahaan Ling Meixue melebihi 10 miliar, modal kerja yang dimiliki sebenarnya kurang dari 1 miliar. Sisanya tercakup dalam produk dan saham. Saat ini, perusahaan asing masih menggigit Ling Meixue, seolah-olah mengetahui karakternya dan berencana menunggunya mengambil inisiatif untuk berkompromi. Kurang dari 2 menit setelah wanita berpakaian profesional itu pergi, pintu kantor kembali diketuk. Aku bertanya apakah kamu ingin mengatakan sesuatu, bisakah kamu menyelesaikan semuanya sekaligus? Ling Meixue melontarkan amarah yang menumpuk di dalam hatinya. Pintu berderit terbuka, dan Gu Chen menjulurkan kepalanya ke dalam dengan ekspresi kejam di wajahnya, siapa yang membuat istriku marah? Katakan padaku, dan aku akan membantumu menghadapinya. Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus marah, mengapa kamu tidak bekerja saat ini? Aku menyiapkan makanan untukmu. Apakah kamu mendengarkanku? Sekarang waktunya kerja. Kamu tidak diizinkan. Sebelum Ling Meixue menyelesaikan kata-katanya, Gu Chen langsung membawanya dari kursi bos ke meja, buka mulutmu. Aku. Ini membuatnya tercengang. Entah kenapa, melihat senyuman di wajah Gu Chen, kemarahan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Maniskah? Gu Chen memberinya buah naga dan terkekeh. Ling Meixue tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit, manis. Tapi lain kali jangan muncul begitu saja, kamu akan digosipkan. Gu Chen langsung menekannya ke atas meja dengan satu tangan dan terkekeh, aku hanyalah orang yang setengah matang, apa yang harus aku takuti? Kamu. Ling Meixue ingin marah, tapi dia tidak tahu kenapa, itu menghilang lagi. Saat dia sedang pusing karena pekerjaan, kemunculan pria ini kebetulan memecah kehidupan yang membosankan. Metodemu sebelumnya tidak berguna. Aku masih tidak tahu siapa yang mencuri rencana itu. Ling Meixue mendorongnya menjauh dan berkata dengan marah. Gu Chen perlahan duduk di kursi dan menyesap cangkirnya. Ketika dia melihat cangkir Ling Meixue penuh dengan kurma merah, dia tidak bisa menahan tawa, kamu tidak bisa hanya minum kurma merah jika menstruasimu tidak teratur. Faktanya, kehidupan pernikahan adalah cara terbaik untuk mengobati ini. Obat yang bagus, apakah kamu mau? Aku ingin kamu keluar. Itu cangkirku, letakkan. Kemarahan yang baru saja mereda segera muncul kembali. Tapi Gu Chen masih meneguk airnya dan terkekeh, saat memancing, kamu harus melempar umpannya dulu, lalu tarik ikannya jika sudah strike. Maksudmu? Hei, apakah kamu masih punya hal lain yang harus dilakukan? Ling Meixue bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tentu saja, jika tidak terjadi apa-apa, ikan akan mengambil umpannya malam ini.
Kata Gu Chen sambil tersenyum bangga. Segera, di bawah perusahaan. Setelah Zheng Yan memarkir mobil, dia berjalan menuju lobi. Begitu dia masuk, dia mendengar banyak orang berbicara di meja depan. Semua orang tidak bekerja, apa yang kalian lakukan? Dia berkata dengan marah kepada sekelompok orang yang berkumpul di meja depan. Setelah mendengar suaranya, semua orang langsung berhenti bercanda. Seorang gadis dengan kuncir kuda di meja depan menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Zheng. Direktur Zheng. Panggil aku CEO. Zheng Yan memelototi gadis dengan kuncir kuda itu dan berkata dengan dingin. Meskipun dia adalah wakil presiden perusahaan, kebanyakan orang masih biasa memanggilnya direktur. Siapa yang memberinya nama belakang Zheng? Orang-orang memiliki presiden Zheng presiden, jadi seseorang yang tidak mengetahuinya mungkin mengira Ling Meixue adalah wakil presiden. Jadi demi perbedaan, semua orang di bawah memanggilnya direktur Zheng. Ya, Presiden Zheng. Baru saja diumumkan bahwa Departemen Teknis telah memverifikasi sidik jari, dan sekarang sedang mempersiapkan verifikasi sidik jari di seluruh perusahaan. Kami ingin mengetahui apakah dokumen perencanaan dicuri oleh seseorang dari perusahaan. Memang benar dikatakan bahwa manajemen senior sudah melakukannya. Mari kita mulai. Gadis dengan kuncir kuda itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, Zheng Yan terkejut. 2 hari yang lalu, dia mendengar bahwa Departemen Teknis telah mengumpulkan beberapa sidik jari dari tempat hilangnya perencanaan, sesuatu akan terjadi. Sialan. Aku lupa memakai sarung tangan saat itu. Gumam Zheng Yan dengan suara rendah. Gadis dengan kuncir kuda tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihatnya berbicara pada dirinya sendiri, tidak masalah, aku pergi kerja dulu. Pergi kerja. Dia melihat jam di arlojinya, sudah jam 3 jam sore. Sudah lebih dari 1 jam. Biasanya dia pulang kerja jam 5.30, dan masih ada 2 jam lagi untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi laporan sidik jarinya bisa dihancurkan malam ini. Memikirkan hal ini, Zheng Yan tidak bisa menahan senyum bangga di bibirnya. Setelah pulang kerja di malam hari, perusahaan hampir kosong, dan Ling Meixue baru saja keluar dari sana. Dia berdiri di depan pintu selama beberapa menit, dipenuhi rasa melankolis dan tidak tahu bagaimana cara memberitahu siapapun. Di sekolah dasar, jika kamu menangis, seluruh kelas akan datang untuk peduli padamu. Di sekolah menengah, teman-teman terbaikmu akan datang untuk menanyakan pertanyaan ketika kamu sedang tidak bahagia. Namun kini setelah kamu dewasa, ketika kamu menghadapi rintangan yang tidak dapat kamu atasi, kamu hanya bisa menyembunyikannya di dalam hati dan menanggungnya sendirian. Lagi pula, semua orang sangat sibuk, siapa yang akan peduli dengan hal ini? Dan jika Anda menceritakan beberapa hal, tidak ada yang peduli dengan Anda, tetapi itu akan membuat mereka tertawa. Ling Meixue sedang berjalan sendirian di jalan. Angin dingin bertiup dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkus pakaiannya dengan erat dan bergumam, bukankah ini yang kamu impikan ketika tumbuh dewasa? Kenapa kamu masih tidak bahagia? Ketika dia masih muda, dia berharap untuk tumbuh dewasa karena dia dapat mencapai kemandirian finansial dan keluarganya tidak lagi dibenani oleh dirinya. Namun ketika hari itu benar-benar tiba, semua orang merindukan hari-hari ketika mereka masih anak-anak dan hidup di bawah perlindungan keluarga. Saat ini, ada bel sepeda berbunyi di dekatnya. Kudengar ada pesta kuil Cheng Huang di selatan kota. Apakah kamu ingin pergi bersama? Mendengar ini, Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat bahwa Gu Chen lah yang mengikutinya dengan santai, dengan sepeda. Mengapa kamu di sini? Ling Meixue berbalik untuk melihat ke arah Gu Chen dan berkata dengan marah, saya sedang kesal sekarang. Bagaimana saya bisa ingin keluar dan bermain? Hei, dalam 2 bulan terakhir kita tinggal bersama. Jadi, kupikir aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku secara resmi. Jangan cuek, berapa banyak gadis yang iri padamu. Kata-katanya membuat Ling Meixue tertawa marah. Apa-apaan ini, bisakah kamu berhenti bersikap tidak tahu malu? Melihat Ling Meixue ingin menendangnya, Gu Chen dengan cepat mengayunkan bagian depan sepeda untuk menghindarinya, dan masih berkata dengan senyuman kejam, lihat, kamu terlihat sangat cantik saat kamu marah. Benar-benar menakjubkan. Tolong, bisakah Anda memberikan jalan bagi orang lain untuk bertahan hidup? Puff. Akhirnya kali ini dia mau tidak mau menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya sangat mudah untuk menilai apakah seorang gadis benar-benar tersenyum. Jika dia langsung tersenyum, berarti dia tidak tersenyum sama sekali. Tidak hanya itu, dia mungkin juga merasa sedih atau jijik di dalam hatinya. Tapi saat wanita menutup mulut dan lalu tertawa, itu 100% senyuman, karena para gadis berhati-hati untuk tidak menunjukkan giginya saat mereka tersenyum. Aku yang akan menyetir. Ling Meixue mengatupkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen duduk ke depan dan menepuk punggung, mobil jenis apa yang kamu kendarai? Ini kesempatan bagus untuk memanfaatkan saya, kenapa kamu tidak tahu cara memanfaatkannya? Ling Meixue hanya bisa menatapnya tanpa berkata-kata, kamu sangat tidak tahu malu,
apakah kamu benar-benar tidak takut dipukuli di luar? Ling Meixue berkata sambil duduk di bagian belakang sepeda. Saya menyarankan Anda untuk memeluk saya. Saya mengendarainya dengan sangat cepat. Gu Chen berkata sambil tersenyum jahat. Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah pria ini. Cih. Bagaimana? Ah! Sebelum dia selesai berbicara, sepedanya melesat ke udara. Rambutnya langsung acak-acakan akibat hantaman itu, dan dia memeluk Gu Chen dari belakang. Dalam perjalanan menuju kuil Cheng Huang di selatan kota, ada sebuah Ferrari mobil sport. Tapi mobilnya sudah mencapai jarak 150 mph, tapi masih belum bisa mengejar sepeda yang berlari di depannya. Mobil rusak, bahkan tidak bisa mengejar sepeda. Seorang pemuda memutar kemudi dengan keras dan berkata dengan marah. Sepanjang jalan, Gu Chen menunjukkan apa artinya menjadi cepat. Ling Meixue sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani membuka matanya. Dia adalah seseorang yang dapat merobohkan kap depan mobil meskipun dia berkendara sejauh 50 mph. Saat ini, ponsel di sakunya berdering. Ling Meixue mengeluarkan ponsel dari sakunya sambil memeluk Gu Chen dengan erat. Saudari Suir, apakah kamu tidak kembali untuk makan malam? Lin Xiu bertanya dengan lembut di ujung telepon. Aku, tidak. Karena angin terlalu kencang, Ling Meixue sesekali terengah-engah saat berbicara. Saudari Suir, kenapa kamu bernapas aneh? Suara terkejut Lin Xiu terdengar lagi dari ujung telepon yang lain. Mungkin itu terlalu cepat. Dia benar-benar ketakutan. Dia memeluk Gu Chen dengan erat dan berteriak, pelan-pelan. Aku tidak tahan lagi. Lin Xiu heran. Satu hal, tunggu sebentar lagi. Ayo, tunggu sebentar lagi. Gu Chen berbalik dan terkekeh. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Posisi ini sangat melelahkan. Kata Ling Meixue genit sambil memegang erat pakaiannya. Apalagi saat berbicara, dia masih merasa sesak napas. Lin Xiu penuh dengan pertanyaan saat ini. Akhirnya, saat mereka mendekati selatan kota, kecepatan Gu Chen perlahan melambat. Ling Meixue jelas menghela nafas lega. Melihat teleponnya masih tersambung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cepat, Xiu, apa yang baru saja kamu tanyakan padaku? Ini adalah. Kamu jadi gila seketika, kamu harus mengambil tindakan yang baik. Lin Xiu berkata sambil tersenyum masam di ujung telepon. Apa? Kenapa? Aku tidak mengerti. Oh, kalian semua sudah dewasa, jadi berhentilah berpura-pura. Aku baru saja mendengarnya, apa yang cepat, apa yang lambat. Ling Meixue hendak menjelaskan, tetapi ujung telepon yang lain menutup. Segera, Gu Chen menghentikan sepeda. Roda belakang sepedanya berasap, yang menunjukkan betapa cepatnya dia mengendarainya. Gu Chen memarkir sepeda dan terkekeh. Ling Meixue mengingat kata-kata Lin Xiu sebelumnya di benaknya dan segera bereaksi. Raja. 8. Telur. Apakah Anda baru saja melakukannya dengan sengaja, mengetahui bahwa saya sedang menelepon, Anda berkendara semakin cepat. Saat Ling Meixue mengatakan itu, dia menendang Gu Chen di antara kedua kakinya. Kamu mencoba membunuh suamimu. Gu Chen mengelak dalam sekejap. Melihat Gu Chen hendak berlari, Ling Meixue menginjak sepatu hak tinggi dan segera menyusul, berhenti. Ada banyak orang di kuil Cheng Huang. Hari ini adalah hari Jumat, waktu istirahat yang langka, begitu banyak pasangan muda yang datang untuk bermain. Pertemuan kuil Cheng Huang hanya diadakan setiap 10 tahun sekali, dan ada pertunjukan lentera besar. Ada juga jembatan Yuanding Sansheng yang ingin dikunjungi setiap pasangan, konon pasangan yang berjalan bergandengan tangan bisa menjadi tua bersama, jadi dalam 7 hari ke depan, kuil Cheng Huang ini akan sangat ramai. Di kota tua Jiangsu, mereka telah menyaksikan bahwa banyak bangunan di sini telah bertahan selama ribuan tahun. Seperti yang Gu Chen katakan sebelumnya, rumah ini tidak takut untuk ditinggali dalam ribuan tahun. Saya selalu mendengar bahwa ada dewa yang hidup di kuil Cheng Huang. Dia bisa meramal sangat akurat. Karena hari ini telah tiba, mari kita meramal. Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut sambil melihat kerumunan yang tak ada habisnya. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini, mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum buruk, sudah waktunya meramal, biarkan dia meramal, kapan kamu akan jatuh ke pelukanku. Tidak ada yang benar. Ling Meixue meliriknya dan berkata dengan marah. Kemudian mereka berjalan menuju kuil Dewa Kota. Arus orang di tempat itu sangat ramai hari ini, dan mereka mungkin akan terpisah jika tidak berhati-hati. Gu Chen melihat ke belakang dan tidak bisa menahan senyum pahit, pelan-pelan, jangan sampai diculik oleh pedagang manusia. Mungkin sudah terlalu lama Ling Meixue tidak keluar untuk bersenang-senang. Melihat bunga-bunga bermekaran di kota kuno ini membuat sarafnya yang tegang menjadi sangat rileks. Ada kembang api yang mekar penuh di mana-mana dan lentera teratai ditempatkan di sungai. Tidak ada CEO di sini, tidak ada hal-hal rumit perusahaan, dan tidak ada berita buruk tentang jatuhnya pasar saham. Ling Meixue seperti seseorang yang belum pernah melihat dunia sebelumnya.
Setelah memasuki tempat ini, segalanya terasa baru baginya. Jangan bilang ini pertama kalinya kamu menghadiri pameran kuil Cheng Huang. Kenapa? Apakah kamu keberatan? Ling Meixue mendengus dan berkata dengan marah, ketika aku masih muda, orang tuaku akan menemaniku makan di luar untuk beberapa kali makan, dan kemudian mereka akan sibuk bekerja siang dan malam. Setelah itu saudara laki-lakiku lahir, dan tidak ada yang peduli padaku sama sekali. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya tanpa sadar. Para tetua sering berbicara tentang anak ini dan itu menjadi dewasa dan mandiri, tetapi tidak ada yang memikirkan bagaimana mereka ingin dia menjadi lebih dewasa daripada teman-temannya. Semua orang melihat hasilnya, tapi tidak ada yang melihat prosesnya. Tidak masalah, aku akan membawamu ke sini selama 10 tahun ke depan. Maukah Anda membawanya ke sini selama 10 tahun ke depan? 10 tahun kemudian, seseorang selalu berencana untuk pergi, tetapi dia merencanakan masa depan. Apakah kamu serius? Ling Meixue mengangkat kepalanya dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Padahal, yang membuat seorang gadis terkesan sebenarnya bukanlah kondisi materinya, mungkin detailnya yang tidak Anda sadari. Gu Chen menyeringai dan tersenyum nakal, tentu saja, mungkin saat itu kita akan menggendong seorang anak bersama, dan kamu juga memiliki satu anak lagi di dalam perutmu. Jika kamu memiliki lebih banyak anak di masa depan, kita akan membuka taman kanak-kanak dan kamu akan menjadi kepala sekolah. Pergilah ke neraka. Siapa yang ingin memberimu anak? Tidak tahu malu. Setelah memarahinya, Ling Meixue berbalik dan terus berjalan ke depan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Ling Meixue tidak bisa menyembunyikan senyuman di sudut mulutnya. Perempuan tetaplah perempuan, sekuat apapun mereka tetap perlu diperhatikan. Karena dia belum pernah ke pameran kuil Cheng Huang sebelumnya, semua yang dia lihat sangat baru, dan dia membeli banyak makanan dan minuman di sepanjang jalan. Dia tidak terlihat seperti CEO yang dingin dari sebuah perusahaan dengan aset bernilai puluhan miliar. Dia jelas-jelas adalah seorang gadis kecil yang tidak mengenal dunia. Kenapa kamu tidak membelinya? Gu Chen bertanya ketika dia melihatnya berdiri di depan sebuah toko. Ling Meixue telah mengambil liontin tulang bulan sabit dari meja dan melihatnya dengan penuh harap. Ketika pemilik warung ini melihatnya, diam-diam dia mengira ada sesuatu yang sedang terjadi. Saat berbisnis, Anda perlu memperhatikan kata-kata dan ungkapannya. Mereka bisa mengetahui secara sekilas siapa pelanggan yang benar-benar ingin membeli dan siapa yang hanya memandang pelanggan untuk iseng. Ah, nak, penglihatanmu sangat bagus. Ini adalah model baru yang baru saja tiba di sini. Artinya sangat bagus. Ketika dua bulan sabit bersatu, mereka membentuk lingkaran yang tepat. Ini juga disebut lingkaran Yin dan Qing. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Mari kita mulai bisnis dan menjualnya dengan murah. Anda bisa memilikinya seharga 998 yuan. Kata pemilik toko dengan ekspresi patah hati. Terbuka untuk bisnis. Untungnya, bos mengatakannya dengan lantang, jadi dia hanya akan menipu orang-orang seperti Ling Meixue yang sama sekali tidak memahami masyarakat kelas bawah. Namun perempuan tetaplah perempuan, dan mereka pasti bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Hanya dengan memberi harga yang lebih rendah barulah mereka merasa mendapat untung. Bos, ayo kita buat lebih murah. Apakah 900 oke? Pemilik toko sudah sangat gembira ketika mendengar bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menawarkan balik dengan 900. Akhirnya dia dapat ikan besar hari ini. Gadis kecil, kamu meninggalkanku tanpa untung. Total keuntungan hanya 20 atau 30 yuan. Aku tidak bisa menjualnya seharga 900 yuan. Demi betapa cantiknya kamu, 950 tidak masalah. Saya benar-benar tidak bisa menawar lagi, ini gading gajah yang dipoles dengan tangan. Itu saja, 950, hanya 950. Ling Meixue tertawa terbahak-bahak, tapi dia masih menahan tawanya dan sengaja terlihat malu. Adegan ini semua dilihat oleh Gu Chen di sebelahnya. Dia sangat takut pemilik toko akan menderita luka dalam karena menahan tawanya. Melihat Ling Meixue hendak memindai kode QR untuk membayar, Gu Chen memblokir teleponnya, dan senyuman di wajah pemilik toko langsung membeku. Anak muda, apa yang kamu lakukan? Gu Chen menatap pemilik toko dan tidak bisa menahan senyum pahit. Bos, apakah kamu yakin ini gading? Mungkin pemilik toko juga sadar diri, dan triknya untuk menipu gadis kecil itu mungkin tidak masalah, tapi orang pintar tidak bisa dibodohi. Tentu saja itu gading. Itu dibuat dengan tangan. Aku ditakdirkan untuk bertemu denganmu. 900 yuan. Ambil saja. Aku tidak akan mendapat untung darimu hari ini. Pemilik toko dengan enggan melambaikan tangannya dan terkekeh. 10 yuan. Gu Chen tersenyum tipis. Puff. Pemilik toko memuntahkan seteguk air, 10 yuan. Bahkan Ling Meixue pun tercengang. Apa yang bernilai hampir 1000 yuan, tetapi tawaran balasannya 10 yuan. Ini jelas-jelas tawaran gila. Apakah kamu gila?
Ling Meixue buru-buru menarik lengan Gu Chen dan berbisik, dia menjual hampir 1.000 yuan, dan kamu menawar 10 yuan. Apakah kamu benar-benar tidak takut dipukuli? Anak muda, 10 yuan adalah harga sebungkus rokok. Itu tidak cukup, tambahkan lagi. Pemilik toko berkata sambil tersenyum masam, saya sudah menyemprot ini begitu lama, jadi tidak cukup untuk 10 yuan. Lagi pula, jalan ini penuh dengan orang yang menjual barang antik semacam ini. Jika kamu tidak membelinya, maka kamu bisa pergi ke tempat lain. Ayo pergi. Terlihat Ling Meixue sangat menyukai gelang bulan sabit itu. Saat dia pergi, dia masih melihatnya dengan enggan. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan belum menjadi suamiku, dan kamu mulai begitu mendominasi. Ling Meixue memelototinya dan berkata dengan marah. Apakah kamu percaya jika aku menghitung sampai 3, dia akan menghentikan kita? Apakah kamu mau bertaruh? Gu Chen memandangnya dan berkata sambil tersenyum, jika aku tebakanku benar, apakah kamu ingin aku menciummu? Aku. Kamu. Jika tebakanmu salah, biarkan aku melakukan apapun yang kamu inginkan selama sebulan. Kesepakatan. Entah kenapa, Ling Meixue selalu merasa tidak yakin. Karena orang ini sepertinya tidak pernah kalah taruhan, tapi dia ingin tegar lagi. 3, 2. Gu Chen berbisik 2 kali untuk melihat apakah dia memanggil mereka kembali. 2. Ling Meixue diam-diam mencubit titik lembut di pinggangnya dan berkata dengan senyum bangga, 2 kentut, aku sudah memberitahumu bagaimana mereka bisa menjualnya, dan kamu harus memberikannya kepada aku bulan itu. Hei, gadis kecil, jangan pergi. Harganya hanya 10 yuan. Aku sudah berjualan di sini selama hampir 10 tahun, dan aku belum pernah bertemu ahli tawar-menawar seperti dia. Bos toko berkata tanpa daya. Ah! Ling Meixue tampak terkejut. Gu Chen juga menghela nafas lega. Dia pikir dia telah melakukan kesalahan. Dia telah bekerja di bawah sejak dia masih kecil, dan dia tahu betul bagaimana orang-orang di bawah ini berbisnis. 10 yuan, ini dia. Gu Chen mengeluarkan uang kertas 10 yuan yang kusut dari sakunya dan menyerahkannya. Pemilik toko tersenyum tak berdaya setelah mengambil uang itu, kamu anak muda sungguh luar biasa. Belanjakan uang paling sedikit untuk menjemput gadis tercantik, dan kamu akan bisa membual tentang itu seumur hidup. Gelang bulan sabit. Gu Chen memberikannya kepada Ling Meixue, mengangkat bahunya dan berkata dengan senyum tidak setuju, hadiah tidak harus mahal. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tetap tidak akan menyukainya meskipun jika harganya jutaan. Jika kamu menyukainya, mie pedas seharga 7 yuan sudah cukup. Biarkan istriku bersemangat sepanjang malam. Siapa istrimu? Tak tahu malu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Itu masih hal yang sama, tapi itu sangat dikacaukan oleh Gu Chen. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menurunkan harga menjadi 1%. Sepanjang perjalanan, Ling Meixue melepas jam tangan Cartier senilai 600.000 yuan di tangan kanannya dan mengenakan gelang senilai 10 yuan. Kamu cukup luar biasa. Anda baru saja berbicara tentang 10 yuan, mengapa saya tidak menyadari bahwa Anda begitu pandai dalam berbisnis? Ling Meixue berkata dengan kagum sambil melihat gelang bulan sabit di tangannya. Alasan mengapa dia tidak bisa meletakkannya adalah karena pengerjaannya yang sangat indah, atau karena seseorang membelinya. Alasannya tidak diketahui. Ini hanyalah bagaimanapun wanita ini, tidak peduli seberapa kayanya dia. Wanita yang punya uang bisa bahagia sepanjang hari asalkan bisa membeli apa yang mereka suka dengan harga murah. Kalau begitu, apakah kamu masih ingat apa yang kita pertaruhkan sebelumnya? Gu Chen berkata sambil tersenyum buruk. Ling Meixue hanya mengagumi gelang di tangannya dan benar-benar melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Taruhan macam apa? Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah tangan besar memegang pinggangnya dengan kuat, dan dia merasakan kehangatan di bibirnya. Ling Meixue menatap pria di depannya dengan mata terbelalak. Saat ini, tubuhnya terasa mati rasa dan mati rasa. Bang! Bang! Kembang api terindah bermekaran di langit. Jika waktu mengizinkan, saya sangat ingin tinggal di sini selamanya. Ketika pemilik toko di kejauhan melihat pemandangan ini, dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mendesah bahwa waktu berlalu terlalu cepat. Suatu ketika, bertahun-tahun yang lalu, protagonis yang berdiri di sana juga adalah dia. Setelah lama sekali menciumnya, Gu Chen perlahan melepaskannya. Sepertinya kencan hari ini sukses. Wajah cantik Ling Meixue memerah dan dia memelototi Gu Chen dengan marah, beraninya kamu menciumku dengan paksa. Jangan harapkan gaji bulan ini. Menyenangkan menjadi hantu di bawah pohon peoni. Jika kamu tidak mengizinkan aku menciummu lagi, aku bersedia tidak menerima gaji bulan depan. Ah! Kenapa kamu begitu jahat? Ling Meixue berbalik dan terus berjalan ke depan. Dia sebenarnya tidak takut pada bajingan yang dididik, tetapi takut pada bajingan yang sabar. Mereka juga menyaksikan pesta lentera dan kembang api. Dari awal kuil Dewa Kota hingga akhir, seluruh pekan raya kuil Dewa Kota hampir selesai.
Hari-hari bahagia selalu berumur pendek, dan mereka berencana untuk kembali lagi setelah berbelanja bagian terakhir ini. Saat ini, di pintu belakang kuil Dewa Kota. Saya melihat dermawan wanita ini mengenakan patung Buddha di wajahnya. Anda ditakdirkan menjadi Buddha saya. Bagaimana kalau meramal? Saya bisa memberi Anda banyak uang hari ini. Ada seorang biksu tua duduk bersila di depan pintu, mengenakan pakaian sederhana dan polos. Ling Meixue tiba-tiba teringat apa yang dia katakan sebelumnya. Ada seorang biksu tua di kuil Cheng Huang yang sangat akurat dalam meramal, tetapi dia tidak akan muncul di tempat atau waktu tertentu. Dikabarkan bahwa ada seorang biksu tua di kuil Cheng Huang, yang telah mengenalnya selama 500 tahun dan 500 tahun, tapi kamu. Ling Meixue bertanya dengan hormat. Justru karena biksu tua ini sangat akurat dalam meramal maka dia terkenal luas. Banyak orang datang kepadanya untuk meramal, tetapi kebanyakan sia-sia. Kesempatan yang bagus, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Ini adalah biksu yang malang. Biksu tua itu mengangguk sedikit dan berkata. Gu Chen berjalan dengan seringai di wajahnya. Selain Lan Wancheng dan keluarga Lan, dia adalah satu-satunya peramal yang pernah dia temui. Kamu bisa meramal semuanya? Tanya Gu Chen. Biksu tua itu mengangguk sedikit, aku bisa meramal semuanya. Kalau begitu ramal, apakah kamu akan dipukuli hari ini? Apakah ini ramalan? Jelas sekali dia sedang bermain premanisme. Jika perhitungannya salah, maka itu akan terjadi pemukulan. Jika perhitungannya benar, tetap saja pemukulan. Jika dia pembohong biasa, dia mungkin mendengar kata-kata Gu Chen dengan tidak percaya. Dia tidak marah, tetapi biksu tua itu mengangkat kepalanya dan melirik Gu Chen 2 kali, lalu tersenyum, dermawan adalah orang yang memiliki peluang besar, dan Anda juga merupakan takdir bintang Ziwei. Jika Anda bersikeras untuk mengambil tindakan, maka biksu malang ini hanya bisa bersedia menerimanya. Minggir. Ling Meixue mencubit lengan Gu Chen dan berkata dengan marah. Gu Chen juga merentangkan tangannya dan berjalan ke samping dengan ekspresi tak berdaya, diam-diam menyalakan rokok. Meskipun dia percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa meramal nasib, dia tetap tidak percaya pada takdir. Tuan, tolong abaikan dia. Kepala orang ini ditendang oleh keledai ketika dia masih kecil. Dia tidak waras. Kata Ling Meixue sambil tersenyum masam. Biksu tua itu hanya tersenyum dan berkata, saya melihat energi ungu datang dari timur hari ini, dan seorang bangsawan datang. Jadi biksu malang itu telah lama menunggu di sini. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ada terlalu banyak masalah di perusahaan akhir-akhir ini, bagaimana saya bisa melewati kesulitan ini? Urusan perusahaan seperti mencoba mencari benang di bola wall, dan kepalanya akan meledak. Dilihat dari penampilanmu saat ini, situasinya akan terus memburuk dalam beberapa hari ke depan. Dermawan harus siap secara mental. Biksu tua itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tetapi dengan orang mulia di sekitarmu, kamu dapat melewatinya, tidak peduli betapa sulitnya itu. Apakah ada orang yang mulia di sekitarku? Ling Meixue tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Saya ingin meramal satu hal lagi, oke. Aku ingin tahu tentang pernikahan. Aku tidak tahu kapan takdir dimulai, tapi kamu sangat jatuh cinta. Bukankah dia selalu di sisimu? Mendengar ini, Ling Meixue tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Gu Chen, yang sedang berjongkok di pinggir jalan sambil merokok. Apakah kamu yakin kamu meramal dengan benar? Ling Meixue berkata dengan ekspresi tidak percaya. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh, seorang biksu tidak akan berbohong. Nasib antara kamu dan dia mungkin sudah ditakdirkan sejak lama. Di dunia manusia, siapa yang akan mengingat siapa, meskipun itu 100 atau 1000 tahun, kita pasti bertemu, bahkan jika orang itu datang melintasi gunung dan lautan untuk bertemu denganmu. Tapi mengapa aku merasa orang ini diutus oleh Tuhan untuk menyiksaku? Ling Meixue berkata dengan ekspresi terdiam sambil mengusap pelipisnya. Untuk saat ini, lupakan karir dan pernikahan. Bagi orang normal, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada seorang pun yang akan menghitung umurnya sendiri. Bahkan jika seseorang ingin menghitungnya, mereka tidak akan menghitungnya untuk Anda. Belum lagi rejeki atau kekayaan, inilah aturan profesi mereka. Jika dermawan tidak punya pertanyaan lagi, maka biksu malang ini perlu istirahat. Melihat bahwa dia akan pergi, Ling Meixue segera mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan beberapa ratus yuan dan menyerahkannya, Tuan, saya minta maaf. Saya sedang terburu-buru sekarang, jadi saya hanya punya beberapa ratus yuan bersamaku. Lain kali aku akan menebus ketika aku datang mengunjungimu lagi. Meramalkan nasib bagi orang-orang yang ditakdirkan adalah suatu pahala yang besar. Saya harus berterima kasih. Tidak perlu uang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan membungkuk hormat kepada Gu Chen. Ling Meixue juga tercengang. Orang ini sangat misterius, bahkan Buddha hidup yang terkenal di kuil Dewa Kota pun tunduk padanya. Setelah biksu tua itu benar-benar pergi dan menghilang di tikungan, Ling Meixue melihat Gu Chen dari atas ke bawah lagi.
Untuk apa kamu melihatku? Tidakkah menurutmu membanggakan memiliki suami yang tampan? Gu Chen menyeringai dengan sebatang rokok di mulutnya. Ling Meixue segera mengusap pelipisnya dan berkata tanpa berkata-kata, ramalannya salah, pasti salah. Bagaimana cinta sejatiku bisa menjadi pria yang tidak tahu malu ini? Bukankah anak-anak yang lahir di masa depan juga akan tidak tahu malu seperti dia? Anak, istriku, apakah kamu akhirnya menemukan jawabannya? Bagaimana kalau malam ini? Keluar, pulang ke rumah. Lin Meixue memutar matanya ke arah pria ini, berbalik dan berjalan keluar dari pintu belakang kuil Dewa Kota. Gu Chen juga merentangkan tangannya tanpa daya, apa yang dikatakan biksu tua itu padanya. Benar saja, apa yang dikatakan di internet itu benar, jangan pernah main-main dengan makhluk yang bisa mengeluarkan banyak darah sebulan sekali dan tidak mati. Hei, orang tua yang jahat, apakah dia mengatakan sesuatu yang buruk tentang aku? Kata Gu Chen dengan ekspresi kesal. Keduanya meninggalkan kuil Cheng Huang dan datang ke pinggir jalan dari tempat bising sebelumnya. Karena mereka tiba dengan sepeda ketika mereka datang ke sini sebelumnya, dan mengira Gu Chen akan mengendarai sepeda sebagai secepat Ferrari. Tak bisa mengejar, Ling Meixue masih ketakutan beberapa saat. Ada sepeda di sana, tunggu aku. Gu Chen berkata sambil tersenyum jahat. Setelah mendengar ini, Ling Meixue segera meraih lengannya, kamu bisa naik sepeda, tapi aku akan naik taksi. Aku takut padamu. Pada saat ini, ponsel Gu Chen berdering di sakunya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan yang tepat dari panggilan Lan Wancheng kepadanya. Orang ini jarang berinisiatif untuk menelepon. Terakhir kali dia dan Xiao Tiandao bertempur di gunung belakang, Lan Wancheng bahkan tidak menelepon untuk bertanya. Jadi jika dia menelepon saat ini, pasti ada yang tidak beres. Ada apa? Gu Chen bertanya dengan lembut setelah menjawab telepon. Lan Wancheng tersenyum dengan tenang di ujung sana dan berkata, Saudara Chen, ikannya. Mengambil umpannya. Bagus. Saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Ling Meixue melihat Gu Chen. Dia bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, ikan apa yang mengambil umpan? Apakah kamu berkencan dengan gadis lain di luar? Kamu akan tahu nanti. Ayo kembali ke perusahaan sekarang. Ayo cepat. Kata Gu Chen dengan senyum sedikit bangga, lalu berjalan ke seberang jalan, memindai kode dan mendorong sepeda. Kenapa kamu kembali ke perusahaan? Apakah kamu akan berkencan dengan gadis dari perusahaan? Siapa? Ling Meixue menatapnya dengan cemburu dan berkata. Gu Chen tidak mengatakannya secara langsung, dia hanya mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai, ada banyak gadis. Kamu. Gu Chen mendorong sepedanya keluar, menepuk kursi belakang dan berkata dengan menyeringai, ayo naik. Keluar. Kamu sudah membuat janji dengan beberapa gadis, kenapa aku harus pergi? Ling Meixue memutar matanya ke arahnya dan memalingkan wajahnya. Melihat Ling Meixue marah di sini, Gu Chen tidak mendesak lagi dan hanya berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu aku pergi dulu. Istriku, tolong kembali lebih awal. Melihat orang ini benar-benar pergi dengan sepeda, Ling Meixue bahkan lebih marah. Brengsek. Bajingan. Tuan benar yang macam apa kamu? Ya Tuhan, bisakah aku mengembalikan ini? Pada saat ini, jalan di sebelahnya perlahan sebuah taksi melaju dan dia segera melambai untuk menghentikannya. Cih, jika Anda ingin saya datang, maka saya harus pergi dan melihat. Ling Meixue lalu duduk di kursi penumpang dan melihat ke arah pengemudi dan berkata dengan lembut, Tuan, grup Junli di kota. Oke, duduklah dengan tenang. Faktanya, Gu Chen sudah menduga bahwa Ling Meixue pasti akan mengikuti, dan dia harus dibiarkan untuk mengikuti. Kejadian malam ini tidak akan ada artinya tanpa kehadirannya. Semakin Anda menyuruh seorang wanita untuk tidak melakukan sesuatu, mereka pasti akan melakukan hal sebaliknya kepada Anda. Saat ini, Jalan Jianghuai, Grup Junli. Kakak Chen berkata bahwa siapapun yang memasuki perusahaan pada tengah malam hari ini tidak akan diizinkan membiarkan mereka keluar. Wang Hu membuka tangannya untuk memblokir pintu dan berteriak dengan marah. Beberapa petugas keamanan yang bertugas juga memblokir pintu dan mencegah orang di dalam keluar. Di aula, Zheng Yan berdiri bersama beberapa manajer departemen. Mereka semua menoleh dan memandang Zheng Yan, seolah bertanya apa yang harus dilakukan. Pergi. Apakah sekelompok penjaga keamanan berani menghalangi jalanku sekarang? Aku kembali ke perusahaan untuk mengambil dokumen, dan kamu berani menghentikanku. Apakah kamu tidak yakin aku akan langsung memecatmu besok? Zheng Yan memandang Wang Hu dan meraung, biar aku jelaskan. Adapun identitas Anda sendiri, pekerjaan ini diberikan kepada Anda oleh perusahaan, bukan oleh apa yang kamu sebut, Kakak Chen. Sebagai wakil presiden, dan siapapun yang ingin dia pecat, dapat dipecat dalam hitungan menit. Saat ini, Wang Hu juga tercengang. Sejujurnya, ketika Lan Wancheng memintanya untuk menghentikan Zheng Yan, hatinya ketakutan. Tidak baik menghentikan siapapun, tetapi dia harus menghentikan Zheng Yan, seekor harimau betina.
Semua orang di perusahaan tahu bahwa emosinya bahkan lebih buruk daripada Ling Meixue. Kakak Wan Cheng, apa yang harus kita lakukan di sini? Wang Hu menoleh dan menatap Lan Wan Cheng dengan ekspresi khawatir dan berkata dengan lembut. Bersambung.